Kita memasuki Minggu Perjamuan Kudus dan hari ini kita membahas satu tema, kalau disingkat ini menarik, TSM. Ya, ini udah menjelang tahun politik. Istilah TSM ini akan sering kita dengar segera setelah pengumuman KPU menentukan siapa pemenang Pilpres atau Pileg. Ya, biasanya kalau orang yang tidak terima kalah, saya mulai tahu istilah TSM tahun 2014 yang paling tajam. Katanya kecurangan TSM. Apa itu? Terstruktur, sistematis, dan masif. Wah, itu jadi terkenal itu. Sejak itu saya langsung ingat terus TSM. Tapi itu TSM 5 tahunan baru dibahas. TSM yang mau kita bahas adalah TSM yang berlaku seumur hidup, bahkan sampai kepada kehidupan kekal nanti dampaknya, yaitu taat sampai mati. Kita akan mendasarkan pembahasan kita pada satu bagian firman Tuhan yang sudah sangat familiar bagi kita sekalian, terambil dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11. Saya akan bacakan secara cepat bagi kita semua, demikian sabda firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ya, ini tema kita. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya sudah pernah membahas bahwa kata taat itu adalah kata yang luar biasa. Ya, karena apa? Karena kata taat dibaca dari depan, dibaca dari belakang, tetap namanya taat. Ya, beda dengan ada seorang pedagang asal dari Timur Tengah jualan karpet di Jakarta. Dijamin tidak luntur katanya. Benar nih bang, benar. Dicuci sekali langsung luntur. Komplain orang Jakarta. Orang Jakarta kan jago komplain kan. Bang apa nih luntur? Mulai bilang aneh orang Timur Tengah, aneh baca dari belakang. Luntur tidak dijamin. Ya, salah kita bacanya dari depan, dijamin tidak luntur. Tapi kalau taat ini dibaca dari depan, dibaca dari belakang, tetap taat. Ya, karena itu ini kata yang sangat penting. Dan taat ini sangat sulit dilakukan. Terutama kalau harus konsisten. Makanya kata taat dan setia itu biasanya dijajarkan. Ya, dijajarkan ya, berderet. Karena setia itu adalah taat yang terus menerus. Maka dikatakan lagu taat dan setia kepadamu Tuhan. Ya, taat dan setia. Nah, kalau di dalam teologi, di dalam ilmu teologi, memang manusia susah untuk taat. Ya, terbukti ketika orang belum tahu namanya dosa, manusia pertama langsung jatuh dalam dosa, yaitu Adam. Dan karena Adam sudah tidak taat, sehingga dia jatuh dalam dosa, maka keturunan Adam akan mengulangi hal yang sama. Maka manusia tidak bisa tidak berbuat dosa. Artinya pasti berdosa, ya, walaupun berusaha bagaimanapun. Karena itu Adam yang pertama gagal, maka Adam yang kedua datang, yaitu Kristus. Harus Tuhan sendiri yang menjadi manusia supaya dosa bisa dikalahkan, kutuk maut bisa dipatahkan. Karena itu Yesus menjadi manusia dan dia taat sampai mati.
Dan dia disebut Adam yang kedua karena sebagaimana Adam mewakili human race atau keseluruhan umat manusia dan dia gagal sehingga seluruh umat manusia juga gagal, maka Yesus dikatakan sebagai Adam kedua. Ya, sehingga di dalam Yesus dia mewakili semua umat yang dipilih, yang percaya kepadanya, dan Yesus menunjukkan ketaatan yang tuntas, taat sampai mati. Dan bahkan ketika dia mati, justru itu menyediakan jalan kehidupan bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Sehingga kalau Adam pertama tidak taat, lalu mati. Ya, mati secara rohani maupun mati secara fisik, tetapi tidak langsung. Ya, mati rohani itu langsung terjadi ketika Adam berbuat dosa. Tetapi mati jasmani itu nanti akhirnya dia pasti mati. Ya, walaupun waktu itu masih panjang umur, ya, usia Adam sampai 930 tahun. Ya, kemudian yang bisa kita bahas adalah yang ingin saya bagikan, bagaimana ketaatan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang mutlak. Ya, di Alkitab ini banyak sekali contohnya dan saya ingin membagikan beberapa saja karena keterbatasan waktu. Kita harus taat kepada Tuhan walaupun Tuhan tidak menjelaskan secara utuh, secara komprehensif. Di Kejadian pasal 12 ketika Tuhan memanggil Adam keluar dari kampungnya Ur Kasdim menuju kepada tanah yang Tuhan janjikan kepada Adam, Tuhan tidak sebutkan kemana. Pergilah, ya, kemana? Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana Tuhan? Enggak usah tanya-tanya, keluar kau dari kampungmu. Ya, kalau zaman sekarang orang nggak mau gitu kan, nggak mau. Kemana dulu kasih tahu, ya kan? Kadang-kadang seorang hamba Tuhan aja bisa memilih-milih tempat pelayanan. Ya misalnya kayak saya dulu waktu di STT ketika mau diutus, itu sebelum pengumuman aja udah kasak-kusuk duluan. Cari bocoran. Ya, saya kemana nih? Saya kemana nih? Saya kemana nih? Waduh, tempat susah atau tempat enak? Ya, itu level sekolah teologi. Ya, maka itu bisa mewakili semua orang. Setelah tahu tempatnya, baru kita rancang strategi. Oh, ke sana, demografinya bagaimana? Bagaimana strategi saya itu kelompok nelayan, kelompok perkotaan, kelompok pengusaha. Sehingga kalau kita tahu tempatnya, maka kita bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Ya, tapi kadang perintah Tuhan tidak dijelaskan, bukan nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, Tuhan pasti jelas. Kitanya yang nggak menangkap. Dan kadang Tuhan sengaja tidak membukakan semuanya, tetapi Tuhan menuntut ketaatan. Maka Abraham taat, walaupun tidak ada penjelasan yang utuh. Ya, begitu juga dengan Yusuf. Ketika Yusuf taat kepada Tuhan, hidupnya itu turbulensinya, waduh luar biasa, paling ekstrim. Turunnya sampai mentok, naiknya sampai mentok. Ya, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi dia tetap taat. Ya. Tapi Yusuf tetap taat. Walaupun dia difitnah, walaupun dia dipenjara, walaupun dia dibuang oleh abang-abangnya, dia tetap taat. Ya. Maka taat kepada Tuhan harus dijalankan walaupun penjelasannya tidak utuh. Ya. Kemudian kadangkala juga Tuhan meminta ketaatan walaupun perintah Tuhan itu sukar diterima akal. Ya, bagaimana Nuh, dia di dataran tinggi. Tuhan suruh Nuh membuat bahtera. Ya, maka di gambar yang ada di layar itu Nuh ditertawakan oleh orang-orang kampungnya. Kalau Nuh tinggalnya di kampung nelayan, semua pekerja nelayan, ya Nuh bikin kapal, yang lain juga bikin kapal. Ya, tapi kalau ini di gunung, ada sih di gunung bikin kapal di Danau Toba, ya itu gunung bikin kapal. Ya karena ada danau yang terbesar di Asia Tenggara itu karena ledakan mega erupsi, ya ledakan mahadasyat kata ilmuwan di zaman dulu sehingga ada danau yang begitu dalam katanya itu gunungnya habis meletus sehingga menjadi danau terbesar di Asia Tenggara. Ya,
Ya kadang nggak masuk akal. Tapi Nuh taat. Ya, sampai Tuhan ajarkan speknya, pakai kayu gofir, panjangnya 60 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Nuh kerjakan. Ya, walaupun masa bikinnya di gunung, gimana nanti dorongnya ke laut? Ya, pasti orang bingung. Orang bikin perusahaan kapal, galangan kapal, perbaikan kapal, pasti di pantai. Nggak mungkin di gunung. Ini kalaupun bisa nanti kosnya terlalu tinggi. Ya, sedangkan waktu saya pernah di Aceh, ada kapal PLTD diesel, itu yang diparkirnya itu pembangkit listrik tenaga diesel, kapal apung besar, di laut itu 3 kilometer dari pantai, mengapung. Lalu ketika tsunami datang, dia dilempar sampai ke pantai, masuk 2 kilometer ke daratan. Ya, sampai sekarang itu nggak ditarik lagi ke laut, karena kosnya terlalu besar untuk menarik kapal tersebut ke laut. Ya, itu yang 2 kilometer dari laut aja nggak mampu dibawa ke laut. Ya, ini di gunung. Ya, tapi Nuh tetap taat. Karena apa? Karena Tuhan itu maha cerdas. Tuhan maha bijaksana. Jadi perintah Tuhan, walaupun kita bilang tidak masuk akal, memang tidak masuk akal. Bukan bertentangan dengan akal, tetapi akal kita yang kecil ini tidak sanggup menampung hikmat Tuhan yang maha besar. Maka nggak masuk karena memang akal kita yang nggak muat. Ya, bukannya bertentangan dengan logika, tapi seringkali perintah Tuhan melampaui logika. Ya, kadang pun perintah Tuhan lucu-lucu. Ya, kalau saya baca waktu dulu ketika membaca Alkitab, ya kalau di kampus kan kita disuruh kritis gitu ya. Baca firman Tuhan. Ya Tuhan suka menyembuhkan orang cuman ngomong. Tapi ada yang lucu. Ya Tuhan meludah di tanah lalu diaduk-aduk dicampur ludah. Ya, lalu diolesin ke mata orang buta, mentang-mentang orang yang nggak lihat. Ya, pakai air mineral kayak ya. Ini pakai ludah diaduk dicampur tanah baru dioles, pasti kok baunya agak lain ya katanya. Cuman dasar orang buta, ya kan? Ya itu pikiran nakal saya. Tapi poinnya bukan di isengnya. Tuhan perintahkan pergi menghadap ke imam. Ya, habis itu melihat ya. Melihat. Bisa dia taat apa yang dikatakan oleh Tuhan walaupun kadang-kadang unik, ya. Kadang-kadang unik. Kenapa nggak ngomong aja? Terbukalah matamu, selesai. Ini pakai campur-campur ludah dengan tanah. Ya, tapi cara Tuhan terserah Tuhan, bukan terserah kita. Lalu ketaatan kepada Tuhan kadang menafikan atau tidak menganggap keahlian manusia. Ya, di Lukas pasal 5 ketika murid-murid Tuhan yang profesinya pengalamannya puluhan tahun adalah nelayan. Mereka yang paling tahu cara menangkap ikan. Ya, dikisahkan bagaimana mereka menjala semalam-malaman sampai pagi, nggak dapat apa-apa. Tapi begitu mereka datang ke pantai, mereka melihat Yesus. Semua orang ini Yesus sudah mulai banyak fansnya. Wih, mau mendengar pengajaran Yesus. Yesus naik ke salah satu perahu. Lalu ketika Petrus datang, Yesus suruh lagi, Petrus, bertolaklah kamu atau balik lagi, bawa kapal nelayanmu, pergi ke tempat yang dalam, tebarkanlah jala. Di Lukas 5 ayat ke-5, Petrus mengatakan, kami itu udah semalam-malaman, cari ikan gak dapat apa-apa. Ya, dengan kata lain, kalau kita dramatisasi dengan bahasa kekinian, Tuhan itu guru hebat, tapi kamu tuh tukang kayu. Ya, nggak ngerti apa-apa soal perikanan. Kalau soal perikanan, sorry to say, kami lebih jago daripada kamu. Ya, bisa ya kalau bahasa sekarang gitu. Karena memang mereka nelayan. Ya kalau kami diajarin cara bikin meja, lemari yang bagus, ya kami dengar. Karena Yesus dari keluarga tukang kayu. Ya, tetapi yang perlu kita garis bawahi kalimat Petrus. Tetapi karena engkau menyuruhnya, maka kami akan lakukan. Ya, Petrus pergi sekali lagi walaupun gak masuk akal. Ya, walaupun aneh, seolah-olah saya ini ahli perikanan, kok diajar-ajarin. Ya, kadang cara Tuhan gitu, mau menjatuhkan manusia yang merasa hebat, merasa profesional, tapi ada saja cara Tuhan. Ya, ketika saya pelayanan dulu
di dunia misi, sosial, pendidikan, di kampung nelayan. Di kampung nelayan, saya berkali-kali ikut nelayan ke laut. Ya, jadi kami kapal yang ada di gambar yang warnanya lebih gelap itu kapal terapung, berangkat sore, setelah matahari terbenam, maka semua lampu akan dinyalakan. Ada lampu sorot, ada lampu neon, macam-macam jenis lampunya, warnanya pun beda-beda. Ya, sampai kedalaman kira-kira 25 meter itu tembus sampai ke dalaman 25 meter. Dan ikan-ikan, terutama ikan teri, cumi-cumi akan tertarik. Ya, akan tertarik melihat cahaya datang. Kalau udah pagi, ya nggak ada lagi yang mungkin datang walaupun pakai lampu karena udah kalah dengan matahari. Ya, maka cari ikan itu semalam-malaman. Kalau pagi itu mancing, ya. Kalau jaring lari semua ikan karena kelihatan jaringnya. Tetapi ini pagi-pagi, ya setelah Yesus mengajar murid-murid, disuruh pergi sampai apa? Sampai mereka kesulitan menarik sampai minta bantuan, panggil bala bantuan, orang-orang yang di darat, bantu mereka ambil ikan, sampai jalannya mulai koyak, sampai perahunya itu goyang-goyang. Itu gambarnya bagus sekali, perahunya udah miring. Karena apa? Karena terlalu banyak ikan yang tertangkap. Ya, sehingga terjadi hal yang memang di luar dugaan mereka. Yesus mengajarkan, engkau boleh ahli, ya, tetapi saya pemilik alam semesta, saya bisa perintahkan ikan-ikan pergi ke dalam jalamu, ya. Jadi taat kepada Tuhan, walaupun kadang bagi kita secara ilmu pengetahuan yang adalah spesialisasi kita nggak bisa terima. Tapi kalau memang Tuhan yang memerintahkan, tetap harus taat. Ya, berikutnya. Kadangkala perintah Tuhan juga itu bertentangan dengan kehendak wajar manusia. Ya. Kehendak wajar itu apa? Kalau orang baik diberkati, kalau orang jahat dihukum, ya, orang berdosa ya dihukum. Apalagi kalau kejahatannya udah berlebihan, extraordinary crime, ya. Itu bangsa Niniwe, bangsa Asyur, ibu kotanya Niniwe, di zaman itu adalah kerajaan terbesar dan terbengis, terkejam. Jahatnya luar biasa, ada orang dikuliti hidup-hidup, ya. Waduh, macam-macam deh caranya, tinggal baca aja sejarah. Kejahatan bangsa Asyur. Wah, luar biasa. Lalu Yunus, ya, nabinya, nabi Tuhan, diperintahkan untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa yang beda agama, beda suku. Ya, Yunus nggak mau. Kenapa? Itu kan bukan orang percaya, itu orang jahat. Ya, itu bangsa yang terlalu jahat, harusnya binasa, layak masuk neraka. Bahkan kalau masuk neraka jadi keraknya juga, saking jahatnya bagi Yunus. Tetapi pikiran Tuhan itu beda dengan pikiran manusia. Tuhan bilang, masakan kota besar itu dengan 120.000 penduduknya, aku tidak sayang, kata Tuhan. Maka Yunus lari dari perintah Tuhan. Sehingga dia dimakan ikan. Biasanya dia yang makan ikan. Yunus makan ikan. Kali itu ikan makan Yunus. Untung gak dikunyah dulu. Kalau dikunyah dulu, kelar dia. Ya. Akhirnya Yunus diberikan kesempatan kedua. Ya, Yunus sadar akan kesalahannya di dalam perut ikan. Ya, lalu dia memuji Tuhan, dia memohon ampun. Lalu di Yunus pasal 3 Tuhan berikan kesempatan kedua. Diperintahkan lagi, pergi ke Niniwe. Yunus pergi dan penduduk Niniwe bertobat. Ya, padahal kalau kita baca kitab Yunus hanya satu kalimat. Dalam 40 hari kota ini akan ditunggang balikan, selesai. Bertobat orang. Ya, kadang kita udah berbusa-busa menjelaskan Tritunggal, ya, Yesus sebagai Allah dan manusia, susah jelasinnya, orang nggak percaya. Tapi Yunus dengan kalimat sederhana, orang langsung percaya. Maka bukan tergantung si pemberita, bukan tergantung keahlian retorika, tetapi tergantung pekerjaan Roh Allah. Ya, kalau Tuhan sudah pilih orang untuk diselamatkan, maka bahasa sederhana pun orang bisa langsung percaya dan bertobat. Ya. Berikutnya, ya.
Saya teringat satu hal. Jadi ketika orang bertobat, itu orang yang sudah hidup baru, hidup benar, punya versi yang berbeda-beda. Ada yang saya katakan versi Paulus, ya, yang masa lalunya melakukan berbagai-bagai hal yang jahat tapi benar menurut dia, ya. Dan ada versi Timotius. Timotius sejak kecil itu anak manis sampai besar, sampai jadi pelayan Tuhan, ya. Maka memang ada banyak latar belakang manusia, termasuk kita. Saya yakin tidak semua orang di gereja ini yang dari kecil itu anak manis, ya. Tidak pernah berbohong, tidak pernah mencontek, tidak pernah berkelahi. Nggak yakin saya, ya. Paling tidak kalau semua jemaat tidak ada, saya itu ada, satu saya, ya. Saya waktu sekolah nyontek pernah nggak? Pernah, ya. Saya anggap dulu itu bagian dari gotong royong. Ya. Itu kan bangsa Indonesia senang bergotong royong, ya walaupun salah, ya tapi saya salah satu pelakunya. Tetapi tidak penting bagaimana masa lalu kita. Yang penting adalah masa kini dan masa yang akan datang. Maka kalau dulunya kita nakal, jangan bangga, kita harus malu. Kadang ada orang, bagi saya salah kaprah, kesaksian di gereja. Kesaksian ini harusnya kan memuliakan Tuhan, tapi dia cerita bandelnya dia. Ceritanya itu 45 menit. Lalu cuman sekarang saya bertobat satu kalimat, haleluya puji Tuhan. Lah, ini kesaksian memuji masa lalu yang jelek atau memuji Tuhan? Ya, harusnya porsi yang lebih besar itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan, bukan saya dulu begini begitu, bandelnya semua diceritain. Ya. Jadi bukan begitu. Maka tidak penting apa yang menjadi masa lalu kita. Ya. Kita jadi mantan penjahat, enggak apa-apa. Ya. Kalau kita dulu tidak setia dengan pasangan kita, ya bukan enggak apa-apa. Itu pastikan itu adalah masa lalu. Ya. Kalau kita dulu memang orang jahat, pastikan itu masa lalu, bukan masa kini, apalagi masa yang akan datang. Ya. Maka lebih baik kita jadi mantan penjahat daripada jadi mantan pendeta. Waduh, kalau jadi mantan pendeta nggak tahu lagi dah. Ya. Jadi ada berbagai-bagai versi manusia. Nah, buah ketaatan mutlak kepada Tuhan. Ya, saya mau sharingkan apa yang saya pikirkan secara berimbang. Ya. Ketika kita taat mutlak kepada Tuhan, maka kalau orang sakit bisa sembuh, bisa. Ya, di Alkitab banyak contohnya, mujizat dinyatakan, sakit bisa sembuh, bisa. Tetapi bisa nggak tetap sakit? Juga bisa. Ya, jangankan level jemaat, Rasul Paulus saja yang kalau kita bilang secara ukuran manusiawi lah, sepak terjang pelayanannya itu paling luar biasa di antara rasul-rasul. Ya, dia keliling mission Tuhan. Ya. Maka bukan soal sembuh atau sakit, tapi soal taat enggak? Ya, taat walaupun tetap sakit. Apalagi kalau disembuhkan, harus lebih taat lagi. Ya. Lalu bisa kelimpahan, bisa. Ya. Tadi cerita semalam-malaman cari ikan enggak dapat. Enggak dapat. Tapi begitu Tuhan perintahkan dan mereka taat, dapat kelimpahan berkat. Sampai enggak mampu narik ikan, panggil bantuan untuk ambil ikan, jalannya mulai koyak. Ya. Luar biasa. Itu berkat melimpah-limpah. Ya, kalau anak muda sekarang bilang sampai tumpe-tumpe katanya. Itu kalau dibayangkan di dalam wadah sampai tumpah-tumpah itu. Overflow. Pastikan tidak terjadi di toilet Anda. Ya. Tapi bisa nggak tetap kekurangan materi? Bisa. Ya. Contohnya Tuhan Yesus dari lahir sampai disalibkan nggak pernah tuh jadi konglomerat, nggak pernah. Ya. Murid-murid juga mayoritas orang susah. Sampai mereka mati kebanyakan jadi martir kecuali Yohanes. Sampai mati susah. Ya. Oh berarti harus susah? Enggak harus juga. Tapi sangat mungkin bisa susah. Ya. Jadi enggak bisa kita bilang ikut Yesus yang miskin diperkaya. Ya. Enggak bisa kita bilang gitu. Yang miskin bisa kaya? Bisa. Bisa tetap miskin? Bisa. Tambah miskin? Bisa juga. Ya, yang penting taatnya. Ya. Lalu bisa promosi maupun demosi. Demosi itu turun. Ya.
seperti kehidupan Yusuf. Naik turun, naik turun, naik turun. Tapi dia tetap taat. Maka pembelajarannya taatnya. Bukan kita harus taat nanti jadi Perdana Menteri. Ya, enggak juga. Ya kalau di Indonesia jangan mimpi terlalu tinggi. Ya. Sebagaimana Yusuf di tanah Mesir, maka saya akan menjadi presiden Indonesia. Amin. Oh, mana ada? Ya enggak usah mimpi. Ya, kita dipanggil bukan menjadi penguasa, tetapi menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Kalaupun jadi penguasa itu terserah Tuhan, enggak usah kita mimpi-mimpikan. Ya. Disukai maupun dibenci. Ya, kalau di Kisah Rasul kita baca itu bagaimana jemaat mula-mula dikatakan mereka disukai semua orang. Ya. Tentu semua orang yang suka. Ya. Kalau semua orang udah seluruh dunia jadi Kristen. Iya kan? Tapi memang waktu itu perkembangan jemaat begitu banyak. Karena apa? Karena mereka itu jadi jemaat yang luar biasa dipenuhi dengan buah roh. Ramah, baik, mujizat terjadi. Ya, orang yang lemah dikuatkan, dihibur, mereka kompak, saling mendoakan, saling mendorong, saling berbagi. Jadi tidak ada yang mati kelaparan. Maka dikatakan disukai semua orang. Tetapi segera setelah itu, ketika kekristenan begitu cepat multiplikasinya, maka menjadi satu bahaya. Bagi apa? Bagi kelanggengan kekuasaan yang bertentangan dengan kekristenan. Mulailah penganiayaan. Penganiayaan terjadi. Tapi itu cara Tuhan juga. Karena orang Kristen sukanya ngumpul di Yerusalem. Makan gak makan asal kumpul. Ya, ngumpul semua padahal Tuhan udah perintahkan. Pergilah ke seluruh dunia. Gak mau pergi, penganiayaan datang. Maka tersebar, terpencar, terserak. Ya, itu strategi Tuhan. Mereka anggap mereka menderita. Padahal itu cara Tuhan. Biar Injil disebarkan ke seluruh dunia. Ya, maka kita bisa disukai. Tapi kita bisa dibenci. Ya, kalau semua orang korupsi, kita nggak korupsi, pasti kita nggak disukain di kelompok itu. Pasti. Ya, tapi nggak apa-apa. Bukan soal kita pingin disukai semua orang, maka akhirnya kita menjadi bunglon. Ya, kita mengkompromikan segala hal supaya kita diterima di semua kalangan. Itu keliru. Ya, kita bisa beradaptasi harus. Tetapi ada batasannya, batasan kebenaran. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, orang gak suka kita gak apa-apa. Gak ada masalah. Ya, yang penting kita tahu kita taat kepada Tuhan. Ya. Lalu kalau kita taat kepada Tuhan, bisa gak panjang umur? Sangat bisa. Ya, banyak di Alkitab tokoh-tokoh yang taat kepada Tuhan, lalu umurnya panjang. Nuh misalnya, 950 tahun. Ya, saya gak mau umur segitu. Sampai 100 juga nggak mau. Ya, nggak mau. Capek. Iya kan? Capek. Tapi apakah kalau orang takut akan Tuhan pasti umur panjang? Enggak. Ya, Tuhan Yesus 33 tahun. Ya, itu adalah calon mantu idaman semua orang tua yang punya anak perempuan. Yakin saya. Kalau saya hidup sejaman dengan orang tuanya Yesus Kristus, saya punya anak perempuan, waduh ngeliat, pinter banget, bijaksana, ya mujizat banyak, waduh. Saya undang makan dulu, lalu pura-pura anak saya suruh datang terus ambil makan, ini mana tahu naksir anak saya nanti kan. Mati muda, ya mati muda. Kalau orang Indonesia tambahin sayang ya belum nikah, gitu kan. Enggak, Yesus memang kalau kita nilai sebaiknya tidak menikah, kalau enggak kesian. Iya anaknya masih bayi, bapaknya udah meninggal. Ya, kasihan kan? Nggak ikut BPJS Ketenagakerjaan lagi. Nggak punya asuransi lagi. Waduh. Ya, maka memang sebaiknya tidak menikah. Untuk konteks Yesus ya. Untuk konteks Yesus. Karena dia tahu dia akan mati di kayu salib. Nanti ninggalin istrinya jadi janda muda. Anaknya jadi anak yatim, udah kesian. Ya. Maka bukan soal panjang umur atau pendek umur. Yang penting taat kepada Tuhan. Ya, untuk apa panjang umur nambah-nambah dosa? Iya kan? Lebih baik begitu bertobat langsung. Ya. Langsung dipanggil Tuhan. Tapi kalau bisa udah bertobat lalu diberikan umur panjang. Tentu harapan kita seperti itu. Tetapi itu terserah Tuhan. Ya. Tapi yang pasti ketaatan itu memberikan berkat rohani dunia akhirat. Ya, ini yang paling penting. Berkat rohani itu pasti kita dapatkan. Baik di dunia sekarang
maupun di dunia yang akan datang. Ya. Harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, pasangan yang kita miliki itu hanya ada ketika kita hidup di dunia ini. Ya. Nanti di sorga sudah pasti harta nggak dibawa. Ya, jabatan nggak dibawa. Pasangan tergantung imannya. Ya. Bisa ketemu lagi, bisa enggak. Ya kan? Apakah nanti di sana istri kita sekarang tetap istri kita di sorga? Enggak tahu, lihat nanti aja. Ya, yang pasti di sorga tidak ada kawin mawin. Ya, enggak ada lagi orang menikah di sorga. Itu yang penting. Berkat rohani. Ya. Berapa banyak orang yang mau taat tetapi kurang setia. Maksudnya apa? Ada orang yang tipenya memang TSM, tapi bukan taat. Taat sampai mati. Tapi TSM-nya, taatnya setiap minggu. Ya. Maksudnya, kalau hari Minggu dia Kristen banget. Kalau hari Minggu ya. Kadang kalau pendeta pun keluar kalimat gitu. Misalnya lagi naik motor gitu kan, hampir kesenggol mobil, baru pulang. Untung saya baru pulang pelayanan. Kan gitu kan. Itu artinya apa? Jadi orang baik karena hari Minggu. Untung saya baru pulang pelayanan. Atau mau berangkat ke gereja, udah mau terlambat kita nyelip-nyelip. Hampir tabrakan, ada orang nyebrang, lampu merah nyebrang. Untung saya mau pergi ke gereja. Ya, gitu. Itu namanya taat setiap minggu. Ya. Jadi orang yang baik di hari Minggu doang. Kan ada banyak itu kan. Kalau udah hari Minggu, wah memang udah setelannya udah mantep dah. Ya keluar dari rumah itu udah rapi, wangi, senyumnya, menawan bener dah. Malaikat juga heran ya, kok tiap minggu dia bisa kayak gitu ya. Malaikat bingung. Ya, hari Senin sampai hari Sabtu nggak karu-karuan. Ya, tapi bisa mengatakan yang penting hari Minggu khusus untuk Tuhan, Senin sampai Sabtu khusus untuk saya. Ya, maka dia jadi orang yang taat di hari Minggu saja. Nah ini sayang. Ada lagi yang mimpinya cita-citanya TSM juga, taatnya sebelum mati. Ya. Seperti cita-citanya kayak penjahat yang di samping kanan Yesus. Itu yang paling enak, jadi penjahat, jahat, poya-poya, ya kan? Enggak karu-karuan, hidup begajulan, menjelang mati percaya Yesus. Selamat, puji Tuhan. Ya. Ada yang mimpinya kayak gitu. Ya. Tapi sorry, sangat langka yang kayak gitu. Ya. Hanya ada 2 di dunia menurut saya. Yang satu, orang yang disalibkan di sebelah Yesus, yang satu lagi belum lahir. Jadi Anda tidak termasuk. Jangan berharap kayak gitu. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Iya kan? Nggak tahu kita umur berapa kita mati, bagaimana cara kita mati. Ada orang yang mati lagi khotbah, ada. Ya. Ada orang mati lagi memuji Tuhan di rumah, ada. Tapi yang lagi bikin dosa, ada juga. Ya. Kadang-kadang kakek-kakek ditemukan mati di hotel. Ternyata kebanyakan minum obat kuat. Ya. Dengan bukan pasangannya, mati. Mungkin dia baru rencana bertobat hari Minggunya. Tapi apa boleh buat? Nggak bisa diulang waktu. Ya. Maka jangan coba-coba memprediksi, saya mau tobatnya benar-benar nanti aja deh. Ya, masih muda. Masa semuda saya ini nggak bisa menikmati keindahan dunia yang tanpa aturan? Ya, anak muda mah bebas. Ya, hati-hati. Ya, banyak pemikiran-pemikiran filsafat dunia yang akan terus mengganggu dan menggoda kita. Tapi jangan tergoda. Ya. Memang mungkin kita dibilang kuno, konservatif, dasar lu domba gurun. Ya. Kayak bukan hidup di dunia aja. Ya. Itu akan dialami enggak? Akan. Ya. Saya dulu perokok. Waktu masuk STT berhenti total. Berhenti total. Waktu saya diutus pelayanan ke Tulung Agung, Jawa Timur, dalam kereta dulu belum kayak sekarang ya. Wah dulu ada yang tukang nyapu-nyapu minta duit, ngamen minta duit, ya. Lalu ada pengamen, habis ngamen minta duit kan? Nggak ada duit saya bilang.
Bagi rokok bang. Nggak merokok. Pakai rok aja bang katanya. Wah, saya langsung berantem gak nih? Tapi mau pelayanan saya nih. Ke Tulung Agung. Ya. Diledekin sama orang. Ya, tapi itu resiko. Dianggap kuno, disuruh pakai rok. Emangnya kalau pakai rok, orang pakai rok pasti nggak merokok. Banyak orang pakai rok juga merokok. Iya kan? Ya. Jadi untuk menjadi orang yang taat, banyak resikonya. Banyak tantangannya. Tapi yang pasti berkat rohani tersedia. Ya, bagi saudara, bagi saya. Saya ingin menutup dengan satu kutipan. Sekarang belum terkenal, mudah-mudahan nanti terkenal kapan-kapan. Karena kutipan saya dari siapa kira-kira? Dari diri sendiri. Ya. Ya, ini saya lewatkan saja karena waktu, ya. Oh, singkat tapi penting ini. Jadi, kalau orang tidak taat, pasti ada hukumannya, pasti. Ya, hukumannya macam-macam. Kalau kita taubat, Tuhan terima nggak? Terima, tapi konsekuensi tetap ada. Daud, dia berzina, dia taubat, tapi keluarganya tidak jauh daripada pedang. Ya, hancur, anak kasih zina mati. Ya. Ada orang yang langsung dieksekusi oleh Tuhan, Ananias dan Safira. Ya, begitu berbuat dosa, selesai langsung, nggak sempat bertobat. Ya, tapi ada orang yang diberikan second chance, kesempatan kedua. Yunus, ya, tadi udah disinggung, nggak mau, tapi Tuhan masih berikan kesempatan kedua, diajar, baru diutus lagi. Kesempatan kedua diberikan. Tapi memang di zaman anugerah ini, kelihatannya Tuhan semakin memberikan kesempatan karena nggak tobat-tobat. Ya, dikasihkan 2 kesempatan belum tobat, 3 kesempatan, akhirnya ada orang dikasih 40 kesempatan oleh Tuhan. Ya, tapi tidak semua orang dapat itu. Maka jangan sampai ketika Tuhan menjatuhkan hukuman baru kita mau tobat. Kadang kita belum sempat tobat, udah selesai duluan kita. Ya, maka jangan mempermainkan kemurahan Tuhan. Jangan anggap remeh, jangan anggap receh pengampunan Tuhan. Kan hari Minggu ada pengakuan dosa. Nanti kalau saya nggak ada dosa, apa yang mau diakuin? Ya, emang otak kita nih terlalu licik. Ya. Maka saya menutup dengan satu kutipan. Taat pada Tuhan mesti sampai mati. Yang terpenting bukan soal apa yang bisa kita raih kini dan di sini karena kita taat itu. Tapi soal pengabdian mutlak sampai kepenuhannya nanti di sorga abadi. Maukah engkau taat sampai mati? Ya, jawab sendiri di dalam hati. Kiranya Tuhan menolong kita untuk taat, ya, bukan taat kalau ada yang lihat, ya, bukan kadang taat, kadang kumat, tetapi taat sampai mati. Kiranya Tuhan yang menolong kita semua. Mari kita berdoa.